Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat. Perkenalkan, nama kakak dan Fariha. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pengumpulan data dan penyajian data. Adapun materi yang akan kita bahas terdapat dalam buku ini. Ya, materi ini akan kita pelajari dari buku matematika kelas 5 SD atau MI yang mana terdapat pada halaman 173. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu pengumpulan data dan penyajian data? Jika belum mengetahui, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yuk. Tahukah kalian apa itu data? Data adalah keterangan mengenai sesuatu yang mana bersifat nyata dan benar. Nah, data ini harus dikumpulkan. Adapun cara pengumpulan data yaitu dapat menggunakan tes, menggunakan wawancara atau bertanya langsung, menggunakan isian singkat, dan menggunakan pencatatan langsung. Yang pertama, pada saat kita menggunakan tes. Pengumpulan data dengan menggunakan tes ini biasanya dilakukan oleh guru. Pada saat guru ingin mengetahui tingkat pemahaman atau keberhasilan seorang siswa dalam mempelajari materi yang diajarkan oleh guru, biasanya guru menggunakan tes atau ulangan untuk mendapatkan data mengenai tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, yaitu dengan cara bertanya langsung atau wawancara. Nah, cara ini yaitu dengan menanyakan langsung sesuatu yang berkaitan dengan orang yang berkaitan juga. Misal, ada seorang anak yang ingin mengetahui buah-buahan kesukaan dari teman-temannya di kelas. Nah, anak tersebut bisa menanyakan langsung pada teman-temannya mengenai buah kesukaan teman-temannya di kelas. Misal, dengan bertanya, buah apa yang kamu sukai? Seperti itu. Nah, yang ketiga, isian singkat. Isian singkat ini biasanya menggunakan kertas yang di dalamnya berisi sebuah uraian atau pertanyaan, yang mana jawaban dari uraian itu diisi dengan jawaban singkat oleh seseorang yang dituju. Yang keempat, ada pencatatan langsung. Pencatatan langsung ini biasanya berhubungan dengan proses pengamatan dan proses pengukuran. Misal, pada saat kita mengumpulkan data mengenai berat badan dan tinggi seseorang. Pada saat seseorang itu ditimbang, pada saat seseorang itu diukur tinggi badannya, kita bisa melaksanakan pencatatan langsung. Nah, kurang lebih itu saja cara pengumpulan data. Nah, setelah data-data tersebut dikumpulkan melalui beberapa cara tadi, data-data tersebut kemudian diolah dan kemudian disajikan. Adapun cara penyajian data yaitu dapat menggunakan daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan lain sebagainya. Yang pertama ada daftar. Daftar adalah susunan mengenai nama atau suatu hal yang biasanya disusun berderet baik dari atas ke bawah ataupun dari samping kiri ke samping kanan. Nah, adapun contoh dari daftar adalah sebagai berikut. Yang kedua ada ada tabel. Ya, tabel adalah penyusunan suatu data berdasarkan baris dan kolomnya. Yaitu adapun contoh dari tabel yaitu sebagai berikut. Ya, yang selanjutnya ada diagram gambar atau simbol. Nah, diagram gambar atau simbol ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang sudah dikumpulkan dan diolah tadi dan disajikan dalam bentuk gambar atau simbol. Jika objeknya adalah seorang siswa, maka simbolnya biasanya berupa orang. Adapun contoh dari diagram gambar atau simbol adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya ada diagram batang. Nah, diagram batang ini adalah cara penyajian data dengan menggunakan gambar batang. Nah, untuk mengetahui bentuknya, adapun contoh dari diagram batang yaitu sebagai berikut. Yang selanjutnya ada diagram garis.
Diagram garis ini hampir sama dengan diagram batang, yaitu penyajian data dalam bentuk garis. Nah, untuk membuat diagram garis ini kita harus membuat titik-titik terlebih dahulu mengenai frekuensi dari variabelnya. Nah, setelah bertemu adanya titik-titik itu, kemudian kita garis titik-titik itu sehingga saling bertemu. Adapun contoh dari diagram garis yaitu sebagai berikut. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal. Pada soal pertama, diketahui data berat badan 5 orang peserta didik kelas 5, yaitu Arman, Caca, Bayu, Rian, dan Budung. Berdasarkan tabel di atas, peserta didik dengan berat badan terberat adalah. Nah, caranya kita harus melihat angka paling tinggi atau banyak. Angka paling banyak atau berat badan paling tinggi adalah berat badan dari Dudung. Maka peserta didik terberat adalah Dudung. Jadi jawabannya adalah D. Untuk soal selanjutnya terdapat tabel tinggi badan. Dari tabel tersebut kita disuruh untuk menentukan selisih tinggi anak yang paling tinggi dan yang paling pendek. Caranya yaitu kita harus mengurangi tinggi badan anak yang paling tinggi dengan tinggi badan anak yang paling pendek, yaitu 164 cm dikurangi 130 cm. Hasilnya adalah 34 cm. Jadi jawabannya adalah D, 34 cm. Nah, anak-anak hebat, mungkin itu saja materi dan soal serta pembahasannya yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Tetap belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.